Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila dengan NIM 142230339 dari kelas EAI. Di sini saya akan menjelaskan terkait em, soal UTS akuntansi manajemen. Langsung saja mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1, di sini kita diminta untuk menghitung unit product cost, value ending inventory, dan juga operating income dengan metode absorption costing dan juga variable costing. Dimulai dari em, absorption costing terlebih dahulu. Untuk mencari unit product cost, di sini kita menjumlahkan direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead per unitnya. Untuk divisi meja sendiri, berikut adalah rinciannya. Rincian untuk jumlahnya. Direct material itu ada 35.000, direct labor itu 42.000, variable overhead-nya 27.000, dan juga fixed overhead per unitnya ada 20.000. Sehingga jika dijumlahkan adalah 124.000. Begitu juga dengan divisi kursi, kita perlakukan dengan hal yang sama. Direct material ditambah direct labor-nya, tambah variable overhead, ditambah sama fixed overhead per unit. Ini data-datanya diambil dari soal yang tersedia. Sehingga em, pro- unit product cost dari divisi kursi adalah 52.000. Lanjut untuk perhitungan value ending inventory, itu rumusnya kita dapat mengurangi unit yang telah diproduksi dikurangin dengan unit yang telah terjual dikali sama unit product cost-nya. Untuk divisi meja sendiri, unit yang telah diproduksi adalah 112, kemudian dikurangin sama unit sold-nya atau unit terjualnya itu adalah 100, dikalikan sama unit produk cost-nya 124.000. Sehingga di sini kita dapat 1.488.000 untuk value ending inventory divisi meja. Sedangkan untuk divisi kursi, di sini kita lihat unit yang diproduksi itu 215, kemudian kita kurangin dengan unit yang telah terjual yaitu 188, kemudian kita kalikan dengan unit product cost-nya yaitu 52.000. Sehingga di sini kita dapat value ending inventory dari divisi kursi adalah 1.404.000. Selanjutnya untuk operating income atau perhitungan laba operasi dengan metode absorption costing ini, divisi meja kita harus mencari dulu penjualannya. Untuk penjualannya 15 juta ini kita dapat dari harga jual per produk atau harga jual per unitnya itu kita kalikan dengan unit yang telah terjual. Jadi hasilnya adalah 15 juta. Kemudian untuk em, COGS-nya atau cost of goods sold atau HPP-nya itu 12.400.000. Ini didapat dari unit product cost-nya dikalikan dengan unit yang telah terjual juga. Sehingga menghasilkan 12.400.000. Nah, penjualan ini dikurangi sama HPP-nya. Jadi gross margin. Gross margin-nya ini sejumlah 2.600.000. Kemudian em, ini dikurangin sama biaya tetap administrasi. Jadi, biaya tetap administrasi ini merupakan biaya operasional, dia bukan biaya produksi, sehingga dimasukkannya ke operating income atau laba operasional. Untuk biaya tetap administrasinya adalah sebesar 650. Ini kita masukkan di sini, sehingga jika gross margin dikurangin sama em, biaya tetap administrasi, laba operasi dari divisi meja adalah 1.950.000. Untuk divisi kursi kita perlakukan dengan cara yang sama juga, yaitu penjualannya ini kita dapat dari unit yang terjual dikali sama harga jual per unitnya. Kemudian untuk HPP atau COGS-nya ini dapat dari unit yang telah terjual dikalikan sama unit product cost-nya. Sehingga menghasilkan 9.779. Kemudian kedua komponen itu dikurangin menghasilkan gross margin.
Nah, gross margin ini kemudian dikurangin sama biaya tetap administrasi sebesar 520, menghasilkan 1.924, sehingga laba operasi untuk divisi kursi menggunakan metode absorption costing itu adalah 1.924. Lanjut, kita menggunakan metode variable costing. Pertama, kita akan menghitung unit product cost-nya. Untuk unit product cost di variable costing, di sini kita akan hanya akan menghitung direct material, direct labor, sama variable overhead. Nah, direct material ini ada 35.000, direct labor 42.000, dan variable overhead-nya 27.000, sehingga jika dijumlahkan, hasilnya adalah 104.000. Kemudian untuk kursi juga kita perlakukan dengan hal yang sama. Direct material 12.000, direct labor 21.000, variable overhead-nya 10.000, sehingga jika dijumlahkan adalah 43.000. Kemudian lanjut di value ending inventory, rumusnya sama, unit yang diproduksi dikurangin unit yang telah dijual, dikalikan dengan unit product cost. Unit yang diproduksi dikurangi unit yang terjual, dikurangin sama unit product cost. Sehingga untuk divisi meja, hasil value ending inventory-nya adalah 1.248.000. Sedangkan untuk divisi kursi adalah 1.601.000. Ini caranya juga sama dengan mengurangkan unit yang diproduksi dikurangin unit yang terjual dikalikan sama unit product cost-nya 43.000. Selanjutnya untuk operating income. Nah, di sini yang beda dari operating income untuk variable costing dan juga absorption absorption costing adalah di variable costing ini kita menghitung biaya tetapnya. Jadi biaya tetapnya dibebankan pada periode berjalan atau periode tersebut. Jadi dihitungnya di um, laba operasi. Sedangkan jika di absorption costing ini, dia biaya tetap atau FOH-nya ini dia em, ikut perhitungan HPP atau unit product cost-nya ini. Langsung saja, untuk penjualan meja ini ada 15 juta, kemudian untuk variable cost-nya ini, variable COGS, maaf, ini diambil dari unit product cost dikali sama unit yang sudah terjual. Itu kemudian penjualan dikurangin sama biaya variabel akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 4.600.000. Nah, kemudian margin kontribusi ini kita akan kurangkan dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap ini untuk biaya tetap yang overhead, fixed overhead ini kita dapat dari biaya tetap per unit produksi itu sebesar 20.000 dikalikan sama unit yang telah diproduksi sebesar 112. Jadi hasilnya adalah 2.240. Sedangkan untuk biaya administrasi tetapnya adalah sebesar 650. Jika kita jumlahkan, biaya tetapnya sebesar 2.890. Sehingga untuk margin kontribusi dikurangi sama biaya tetap ini sebesar 1.710. Nah, laba operasi dari divisi meja menggunakan variable costing itu sebesar 1.710. Kemudian kita beralih ke divisi kursi. Di sini untuk sales itu sama 12.220 seperti yang absorption. Kemudian untuk variabel COGS-nya ini perhitungannya juga sama seperti yang di divisi meja, yaitu unit product cost-nya itu dikali sama unit sold-nya, menghasilkan 8.084.000. Kemudian penjualan dikurangi sama biaya variabel, menghasilkan margin kontribusi sebesar 4.136.000. Kita hitung biaya tetapnya sebesar
2.455.000 untuk perhitungannya masih sama juga. Ini 9.000 dikalikan dengan 215 untuk menghitung um, of fixed overhead-nya. Total biaya tetapnya adalah 2.455.000. Sehingga laba operasi dari divisi kursi sebesar 1.681.000. Nah, kemudian untuk yang B, pertanyaan yang B, mengapa terdapat perbedaan laba dan divisi mana yang paling menguntungkan? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasannya perbedaan laba ini terjadi karena perlakuan terhadap biaya tetapnya. Kita bisa lihat bahwasanya em, pada absorption costing ini biaya tetap itu dibebankan di HPP atau unitnya, harga jual unitnya. Nih, di sini. Sedangkan di variable cost, dia tidak dibebankan di harga jual unit, tapi dibebankan pada saat periode berjalan atau dibebankan di ini perhitungan operating income atau laba operasionalnya. Jadi, untuk absorption costing itu FOH atau biaya tetapnya itu bagian dari HPP per unit dibebankan hanya ke unit yang terjual, sisanya masuk ke persediaan akhir. Nah, akibatnya ini nanti FOH-nya itu tidak masuk ke biaya periode sekarang. Jadi tidak dihitung di operating income. Sedangkan untuk variable costing, FOH-nya bagian dari biaya periode, jadi dimasukkannya ke um, laba operasional. Kemudian untuk divisi yang paling menguntungkan di sini bisa kita lihat dengan penggunaan kedua metode metode tersebut, divisi meja lah yang paling menguntungkan. Jadi di sini divisi meja untuk metode absorption itu 1.950 dan variabel itu 1.710 dari segi laba operasionalnya. Lanjut kita ke yang nomor 2. Untuk nomor 2 ini adalah investment center. Jadi di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung average operating asset, margin turnover dan juga ROI dari masing-masing divisi. Yang pertama kita akan menghitung average operating assetnya. Nah, rumusnya itu beginning net book value of asset ditambah ending net book of asset dibagi 2. Jadi, untuk divisi meja sendiri, average operating assetnya ada di 22.400. Ini dari ini awal ditambah akhir dibagi sama 2. Sedangkan untuk kursi itu di 18.100. Ini dari awal ini ditambah ini dibagi 2. Kemudian kita beralih ke margin. Untuk margin dari divisi meja, ini kita hitung dari operating income dibagi sama sales. Nah, operating income yang kita hitung di sini, yang kita gunakan di sini adalah operating income dari absorption costing. Sehingga margin yang diperoleh oleh divisi meja itu adalah 0,13 atau 0,130. Untuk untuk perhitungannya. Kemudian untuk divisi kursi sendiri, marginnya adalah 0,157. Untuk perhitungannya sama seperti se- yang meja, ini 12.220 di eh maaf 1.924 dibagi sama 12.220 menghasilkan 0,157. Kemudian kita menghitung turnovernya. Untuk rumusnya itu sales dibagi sama average operating asset. Sales tadi di divisi meja adalah 15 juta, sedangkan untuk average operating assetnya adalah 22.400 sehingga turnover di divisi meja ini adalah 0,670. Sedangkan di divisi kursi salesnya adalah 12.220, sedangkan average operating assetnya adalah 18.100 sehingga menghasilkan
0,675 turnovernya. Lanjut ke ROI. ROI ini kita bisa hitung dengan mengalihkan margin dan juga turnover yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk divisi meja sendiri, ROI-nya adalah 8,7%. Ini dari 0,3130 dikali sama 0,670. Kemudian untuk divisi kursi sendiri adalah 0,6. Dari ini dikalikan dengan ini. Margin dikalikan dengan turnover. Nah, em, jika dilihat dari perhitungannya, oke lanjut kita ke soal yang B. Di sini kita diminta untuk menghitung residual income dengan asumsi minimum rate of return-nya itu adalah 10%. Jadi, jadi untuk rumusnya sendiri adalah operating income dikurangin sama minimum minimum rate of return dikali sama average operating asset. Untuk divisi meja sendiri bisa kita lihat hasil residual income adalah minus 290 berdasarkan perhitungan sesuai rumus tersebut. Untuk divisi kursi adalah 114.000. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya divisi kursi ini memiliki ROI atau return of investment dan juga residual income yang lebih tinggi. Ini berarti divisi kursi ini lebih efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Sedangkan untuk divisi meja sendiri, dia tidak mampu menutupi biaya modalnya, yaitu biaya modalnya ini adalah sebesar 10% yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga residual income dari divisi meja sendiri negatif, yaitu sebesar negatif 290.000. Nah, meskipun divisi meja ini tadi menghasilkan laba operasional yang lebih besar secara nominal, tapi dari perspektif investasinya itu atau penggunaan asetnya itu dia kurang, dan divisi kursi yang lebih memberikan nilai besar per rupiah yang diinvestasikan. Sehingga jika ingin menutup salah satu divisinya mungkin bisa divisi meja lah yang ditutup karena dinilai kurang efisien atau efektif dalam pengelolaan asetnya atau investasinya seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Ini kita diminta untuk menghitung margin kontribusi per unit dan juga BEP dalam unit dan rupiah untuk divisi mejanya. Pertama, kita akan menghitung margin kontribusinya. Untuk menghitung margin kontribusi, kita bisa hitung dengan rumus harga jual per unit dikurangin sama biaya variabel per unit. Sehingga tadi harga jual per unitnya kita tahu untuk divisi meja itu adalah 150.000. Untuk biaya variabel per unitnya adalah 104. Ini bisa kita lihat di soal yang nomor 1, yaitu di sini. Itu 104.000. Sehingga margin kontribusi dari divisi meja ini adalah 46.000 rupiah. Kemudian untuk perhitungan BEP, di sini em, untuk dalam unitnya itu rumusnya adalah total biaya tetap dibagi sama kontribusi margin per unitnya. Untuk rupiahnya nanti tinggal unitnya ini dikalikan sama harga jual per unitnya. Nah, sebelum kita menghitung BP dalam unit ataupun dalam rupiah, kita harus menghitung total biaya tetapnya dulu. Untuk divisi meja, unit yang diproduksi itu adalah 112. Kemudian fixed overhead per unit produksi itu ada 20.000, sehingga kita harus kalikan 112 dengan 20.000, kemudian ditambah dengan 650, sehingga menghasilkan 2.890. Nah, di sini kita bisa hitung BEP unitnya dengan cara membagikan total biaya tetap dengan margin kontribusi per unitnya dan menghasilkan
63 unit. Ini sudah dibulatkan. Kemudian untuk BEP rupiah, kita kalikan unit tadi 63 unit itu dikali sama harga jual per unit. Untuk harga jual per unit itu divisi meja adalah 150.000 sehingga BEP dalam rupiahnya adalah 9.450. Untuk mencapai titik impas, perusahaan harus menjual sebanyak 63 unit dengan perolehan 9.450.000 biar dia tidak rugi ataupun tidak laba juga karena untuk mencapai titik impas. Kemudian yang selanjutnya, jika perusahaan ini menargetkan laba sebelum pajaknya 10 juta untuk divisi meja, maka jumlah unit yang harus dijual untuk divisi meja ini kita bisa cari dengan em, menjumlahkan total biaya tetap itu dengan target yang telah ditetapkan, kemudian membaginya dengan margin kontribusi per unit. Sehingga hasilnya adalah 280,21. Nah, ini harus kita bulatkan ke atas. Sehingga unit yang harus diproduksi itu adalah 281 unit. Untuk rincian perhitungannya sebagai berikut. Ini biaya tetap ditambah target, terus habis itu dibagi sama margin kontribusinya. Kemudian yang selanjutnya, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau kerugian bakal diperoleh sama perusahaan? Nah, ini bisa kita hitung dengan mencari laba operasinya. Laba operasi ini rumusnya adalah em, margin kontribusi per unit tadi bisa kita kalikan dengan unit yang terjual ini, kemudian dikurangi sama biaya tetap. Sehingga dapat kita lihat labanya adalah 1.250. Tadi ini margin kontribusinya kemudian dikalikan dengan 90, terus dikurangin sama biaya tetap, total biaya tetapnya. Hasilnya adalah 1.250. Ini menghasilkan laba. Kenapa menghasilkan laba padahal unit yang terjual hanya 90, nggak nyampe 281 unit? Karena em, unit yang telah terjual ini sudah melebihi dari BEP yang kita hitung tadi. BEP yang kita hitung tadi kan 63. Itu unit yang terjual 90. Sehingga sehingga akan menghasilkan laba karena unit yang terjual lebih besar dari BEP. Karena BEP itu kan tadi titik impas di mana kita tidak rugi dan juga tidak laba. Kalau kita menjual di atas BEP, otomatis kita akan laba. Kalau kita menjual di bawah BEP, berarti kita akan rugi. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini kita mendapatkan penawaran khusus atau special order, maaf, dari di PT Veteran ini dari perusahaan lain. Ada dua tawaran. Tawaran yang pertama itu pesanan 400 unit kursi di harga 57.000. Itu ada biaya lemburnya sebesar 1 juta. Dan tawaran kedua itu 300 unit kursi di harga 54.000. Tapi tidak ada biaya lemburnya. Nah, kita harus membandingkan tawaran mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Nah, di sini kita em, hitung pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan. Untuk perhitungannya, di sini kita menggunakan biaya variabel per unit karena keputusan taktis ini didasarkan oleh merupakan keputusan jangka pendek, sehingga biaya tetap itu tidak berubah karena dia tidak berpengaruh langsung oleh keputusan penerima atau penolakan pesanan. Jadi, fokusnya hanya pada biaya yang relevan atau biaya yang bisa bertambah atau berkurang akibat keputusan yang diambil, yaitu biaya variabel. Sedangkan biaya tetap, kayak misalnya biaya em, sewa pabrik, biaya gaji manajer, dan lain sebagainya, ya akan tetap dikeluarkan meskipun pesanan itu tidak diterima. Jadi, yang harus kita hitung di sini sebagai penawaran pesanan khusus, ini kan berarti pesanan tambahan ya, itu adalah biaya variabelnya.
Jadi di sini em, kita langsung saja melakukan perhitungannya. Untuk pendapatan bisa kita ketahui dengan mengalihkan unitnya dengan harga jual per unit sehingga menghasilkan 22.800.000 untuk tawaran yang pertama. Untuk biaya variabel kita kalikan unit ini dengan biaya variabel per unitnya sehingga menghasilkan 17.200.000. Nah, kemudian tadi kan kita ada tambahan biaya lembur sebesar 1 juta. Sehingga pendapatan ini jika kita kurangkan dengan biaya yang terjadi untuk tawaran pertama, kita akan menghasilkan laba sebesar 4.600.000. Sedangkan untuk tawaran kedua, ini kita tidak ada biaya lembur. Jadi kita langsung hitung dari pendapatan dikurangin sama biaya variabel. Untuk pendapatan kita hitung juga sama caranya yaitu 300 dikali 54.000. Jumlah unit dikalikan sama harga jual per unit. Menghasilkan 16.200.000. Kemudian untuk biaya variabel itu 300 ini dikali sama 43.000 sehingga menghasilkan 12.900.000. Jika kita kurangkan, maka hasilnya adalah 3.300.000. Nah, bisa kita lihat di sini jika tawaran pertama itu memperoleh laba yang lebih besar daripada tawaran kedua. Sehingga em, keputusan yang harus diambil adalah kita harus mengambil tawaran pertama daripada tawaran kedua karena tawaran pertama memperoleh laba yang lebih tinggi daripada tawaran kedua yaitu memperoleh 4.600.000. Tawaran kedua hanya 3.300.000. Dia lebih rendah daripada tawaran satu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan di sini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.